Oke teman-teman semua, selamat bergabung kembali di channel Markas Trader. Kali ini kita akan membahas tentang konsep supply and demand. Mungkin sebelumnya sudah pernah kita bahas juga, tapi ini sebagai pengulangan ataupun penambahan materi yang mungkin belum kita bahas pada materi-materi selanjutnya, materi sebelumnya. Jadi ada masalah. Banyak sekali trader-trader biasanya yang terjebak pada area-area support dan area resisten sahaja. Nah, biasanya ini adalah trader-trader pemula. Kenapa ketika harga menyentuh area support ini tidak mau naik ke atas, tapi malah turun ke bawah, ataupun sebaliknya ketika harga menyentuh area resistance seperti ini malah harga break ke atas. Oke, malah seperti ini. Nah, ini kita akan membahas kepada ataupun dalam materi supply and demand. Supply and demand ini bisa menjadi arah dari market price action, kemana harga akan bergerak selanjutnya setelah membuat kenaikan ataupun penurunan. Ada satu buah kunci daripada SND, yaitu hal pertama yang harus kita cari yaitu area imbalance. Kenapa area imbalance? Karena area imbalance adalah titik para big player ataupun big trader untuk masuk ke market. Ketika ada candle-candle besar seperti ini, biasanya diiringi oleh sideways terlebih dahulu seperti ini. Ini mungkin terlalu banyak. Akan ada sideways terlebih dahulu. Oke. Baru kemudian price melanjutkan kenaikan. Nah, ini dikatakan dengan area imbalance. Nah, di manakah peran SND dalam hal ini? Nah, ini merupakan area sideways ini adalah area yang biasa kita sebut sebagai SND. Ketika harga naik, ini bisa dinamakan sebagai demand, dan ketika ini di bawah, misalnya di sini, oke, maka ini dinamakan dengan supply. Nah, hal pertama ketika kita mencari arah harga dengan SND yaitu menemukan area imbalance seperti ini. Selanjutnya, setelah kita menemukan area imbalance seperti ini, yaitu kita mencari origin. Origin ini bisa berupa supply ataupun demand. Nah, biasanya ini adalah demand yang masih fresh, belum tersentuh sama sekali. Misalnya harga ketika seperti ini. Nah, ini demand. Nah, setelah harga naik dari bawah ke atas, area ini belum tersentuh sama sekali karena harga masih berkutat di area ini. Harga sekarang di sini, dan ini adalah base ataupun demand yang belum tersentuh sama sekali. Begitu juga untuk supply. Nah, supply origin yaitu supply yang belum tersentuh sama sekali seperti ini. Nah, yang ketiga yaitu semakin besar candle yang berhasil breakout dari area SND ataupun demand maupun supply, maka semakin kuat pula impact terhadap market. Oke. Saya contohkan lagi, ketika harga berhasil breakout. Nah, ketika harga kembali ke area ini, maka harga akan naik dengan sangat tajam. Akan tetapi apabila harga ataupun demand tersebut kecil, nah
ketika harga break dari demand ini terlalu kecil, candle yang berhasil dibuat misalnya breaknya sampai ke sini, maka ketika harga drop dan retest ke area ini maka hanya naik sedikit. Nah, jadi kualitas dari sebuah zona ataupun SND ini sangat bergantung kepada ketika harga berhasil breakout, apakah harga breakout dengan kuat ataupun breakout dengan kecil. Oke, kita contohkan ini di pair ETH USD. Nah, di sini terlihat jelas bahwa ada supply. Oke, supply. Kenapa ini supply? Karena ini adalah jenis daripada drop base drop. Nah, drop base drop dengan yang ini adalah drop base drop yang saya kira sangat bagus. Kenapa? Karena waktu pembentukan candle ataupun pembentukan base di area ini sangat tidak lama ataupun sangat cepat. Nah, kemudian harga drop dengan candle Marubozu yang sangat besar. Nah, ini candle bahkan ini drop sampai 3 Marubozu yang kuat. Nah, ketika harga retest di area ini langsung terjadi rejection. Nah, ini bisa ditandai dengan rejection adanya pola ataupun candle daripada evening star. Kemudian harga langsung drop ke bawah dengan signifikan. Ini menandakan bahwasanya di sini ada big player ataupun ada order yang sangat besar melakukan sell posisi di area ini. Nah, akan tetapi ketika misalnya candle tersebut breakout dengan kecil, maka harga di area tersebut juga tidak akan bisa menahan dengan sangat kuat. Oke, misalnya di sini. Di sini ada demand. Nah, demand. Ketika harga retest ke area ini, harga hanya mampu naik dengan berapa persen ini? Hanya 2%. Kenapa? Karena base-nya lebih besar base-nya ketimbang breakout dari base tersebut. Nah, ini lebar base-nya ada sampai 3%, tapi ketika ini breakout, hanya mampu naik hampir sama dengan ukuran base-nya, hampir 3%, sedangkan base-nya sendiri sampai 3%-an. Jadi, ketika harga retest ke area ini, harga tidak akan terlalu jauh untuk naik. Kita coba cari contoh lainnya di base yang lumayan bagus ataupun SND yang lumayan bagus. Ini termasuk kepada supply yang lumayan bagus. Harga drop membuat base 2 candle saja. Ketika retest, dropnya juga lumayan keras ataupun jauh, sampai ke 7%-an. Sedangkan demand di sini, demand yang terbentuk dan ketika breakout secara perlahan, kecil-kecil candlenya ini ada 1, 2, kemudian base lagi naik, tapi tidak dengan momentum, tidak break dengan momentum, maka ketika harga retest hanya naik sedikit kemudian drop lagi. Jadi untuk memprediksi arah harga ketika misalnya ini sekarang, di pair ini ETH USD ini lebih kepada momen sideways. Nah, memprediksi arah harga misalnya setelah harga naik, ketika harga naik meninggalkan yang namanya base. Nah, di sini ada demand. Demand saya warnai dengan warna biru. Kemudian di sini ada supply. Nah, saya tandai dengan warna merah. Jadi
harga misalnya di area ini. Nah, di area ini. Jadi ketika harga berada di tengah-tengah antara supply dan demand, ini terlebih dahulu hit ke area mana? Misalnya hit ke area supply, maka harga akan drop ke bawah. Sedangkan ketika harga terlebih dahulu hit area demand ini, maka harga akan naik ke atas. Nah, fokus utama ketika kita menganalisa market yaitu mencari area-area key level, kemudian mencari area SND yang ada muncratan harga dengan candle yang besar. Oke, cukup tandai itu saja. Kemudian tren sudah jelas, baru kita eksekusi. Nah, supply and demand ini biasanya akan menjadi tembok harga. Nah, harga tidak akan mampu bergerak naik ke atas terlebih dahulu sampai supply ini benar-benar di breakout. Nah, tidak breakout seperti ini baru bisa naik. Tapi apabila harga hanya retest saja, ini tidak mampu closing di area ini, maka harga akan drop lagi ke bawah. Nah, begitulah cara pemakaian teknik SND dengan simple. Nah, begitulah. Nah, di sini juga ada supply yang ketika drop lumayan, rally base drop juga sangat jauh. Retest, ketika retest berhasil, harga drop dengan lumayan signifikan karena ini adalah area SND yang origin ataupun fresh dan bagus. Nah, mungkin sampai di sini materi kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you.